bagus banget ya Bu Liana ya. Iya Mbak Putri, tuh kelap. Wah meriah banget Bu nih, Liana, Mbak Putri. Jam 9 loh Bu Liana. Iya. Sekolah minggu. Aduh, lupa ya Mbak Lupa, Putri. sini, Bu Liana. Lupa. Aduh, Wah. maaf ya anak-anak ya. Iya. Saking bagusnya Kita melihat pohon Iya, Natal ya Mbak Putri ya. betul sekali. Kita sapa anak-anak dulu ya Bu Betul. Liana. Yuk kita mau sapa anak-anak. Selamat Shalom. Selamat pagi anak-anak. Kembali Wah. lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Cilacap bersama Mbak Putri Dan Bu Liana. dan Bu Jati. Oke, tuh anak-anak tadi Mbak Putri sama Bu Liana saking sukacitanya Mbak Putri Iya ya, betul. menikmati pohon Pohon Natal yang biasanya kalau di bulan Januari sama sampai November kan nggak ada ya Bu Liana Iya, ya. hanya di bulan Desember ini. Betul. Tentu anak-anak di rumah juga sukacita ya Mbak Putri ya, Iya. menyambut Natal dan merayakan Natal. Betul Bu Liana. Nah, karena kemarin anak-anak bahkan sampai sekarang sebenarnya anak-anak sukacita Bu Liana. Tapi gimana kalau kita ajak anak-anak menyanyi biar mereka semakin juga sukacita. Oke, siap ya anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyi satu lagu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, Mbak Putri. Tuhan, ya. Jadi kita memuji Tuhan dari mulai kita bangun tidur sampai malam kita istirahat. Iya betul Bu Liana. Tapi Bu Liana sebenarnya Mbak Putri ini bingung loh. Emang kenapa Mbak Putri kok bingung? Karena kita nih sudah akhir tahun nih. Tapi kita masih sekolah minggu online. Terus virus juga nggak hilang-hilang Bu Liana. Ya memang untuk sekarang ini pandemi masih ada ya Mbak Putri, tapi ya kita harus berdamai saja dengan pandemi ini. Yang penting kita tetap berdoa supaya pandemi cepat berlalu. Udah nggak usah bingung-bingung, kita menyanyi lagi aja yuk. Oke Bu Liana. Yuk, Kita mau anak-anak. nyanyi satu lagu aja Iya, teman-teman ya di rumah ya. Oke Bu Jati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati
untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Silakan duduk anak-anak. Dia raja di atas segala raja, Mbak Putri. Betul. Bahkan Dia mau untuk lahir, mati, dan bahkan bangkit untuk kita semua ya Bu Liana ya. Betul Mbak Putri. Mbak Putri, kita belum doa pembukaan ya? Oh iya betul. Gimana kalau kita doa dulu ya Bu Liana? Oke anak-anak, mari kita siapkan hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dalam kami merayakan sukacita Natal yang kami rayakan kemarin pada hari Jumat tanggal 25 Desember Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati firman yang akan kami dengar agar kami dapat menerimanya dengan baik. Berkatilah telinga, hati dan pikiran kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pembawa firman yang nanti akan menceritakan firman untuk kami. Berkati pembawa firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Mbak Putri, Ya, Bu sekarang Liana. kita di minggu terakhir bulan Desember ya Mbak Putri ya? Betul, di minggu terakhir bulan Desember, di ibadah sekolah minggu terakhir tahun 2020. Tapi biasanya Bu Liana, kalau di akhir bulan nih, kan ada yang ulang tahun ya? Iya betul, sekarang pun kita juga akan berbagi sukacita ya dengan anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan ini. Oke, ada kira-kira beberapa nih Mbak siapa ya? Putri. Ada siapa aja Bu Liana ya? Ada nih, kalau mau tahu ini dia. Mungkin buat anak-anak atau guru sekolah minggu yang tidak ada namanya itu tidak usah sedih ya, karena tetap ada sukacita di bulan Desember ini dalam ulang tahun. Dan Bu Liana, gimana kalau kita
menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama anak-anak di rumah untuk ayo. teman-teman yang berulang tahun. Ya, yuk. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi kita sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak-anak di rumah dan guru sekolah minggu. Sekarang Mbak Putri baru ingat, Bu Liana. Apa Mbak Putri? Mbak Putri itu punya temen. Nah, katanya dia mau cerita untuk anak-anak di rumah. Oh gitu. Iya. Wah, siapa ya anak-anak yang mau membagikan cerita untuk kita di hari Minggu ini? Bu Liana penasaran ya? Iya, Mbak Putri. Anak-anak di rumah juga penasaran pasti Iya. kan siapa ya kira-kira. Tapi sebelumnya Bu Liana kita mau nyanyi dulu. Oh iya, betul. Untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu ya anak-anak Iya. satu lagu. Terima kasih Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mbak Putri, Ya? mana? Kata ada temennya yang mau datang mau cerita. Oh iya, Mbak Putri sampai lupa. Namanya Mbak Nanda. Kak Nanda. Oh iya, Kak Nanda betul. Kayaknya sudah pernah ya Mbak Putri ya? Iya, dulu memang Kak Nanda sudah pernah membawakan cerita untuk anak-anak. Wah. Nah, sekarang dia akan membawakan cerita lagi. Kayaknya dia bawa temen deh, Bu Liana. Oh gitu? Iya. Wah, asik ya, tambah ramai Mbak Putri Iya ya? dong, kita panggil ya. Iya, kita panggil aja yuk. Kak Nanda. Kak Nanda. Kak Nanda.
Halo Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Halo Putri. Wah, kita panggilnya Kak Nanda tapi yang datang berdua ya? Iya. Siapa ini Kak? Mau tahu? Mau? Ibu juga mau tahu. Mau Nanti dulu deh dong. kenalannya. Oke deh. Oke. Ya anak-anak, anak-anak siapkan Alkitab ya Bu Liana ya. Betul. Alkitab, siapkan hati, siapkan telinga untuk mendengar firman Oke, Tuhan. silakan Kak Nanda. Halo adik-adik. Nah, pada pagi hari ini bacaan firman kita diambil dari kitab Lukas. Ayo diingat-ingat. Lukas itu dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Ayo, Ayo diingat-ingat lagi. Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Apa? Kok kurang dengar ya kakak ya? Dari mana? Iya betul, dari Perjanjian Baru. Kita akan membaca dari Lukas 2, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-38. Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-38. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, itu bacaan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengar renungan, kakak ingin tanya kabar dulu sama adik-adik. Adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Gimana? Biasa aja? Apa? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kakak nggak sendirian. Kakak
bersama teman kakak namanya Kidung. Halo Kidung, kasih salam buat adik-adik dong. Halo, kok lemes? Iya, loh kenapa kok lemes? Aku sedih kak. Loh kenapa sedih? Kan hari ini hari Minggu, kita sekolah Minggu. Aku itu pengen ketemu sama adik-adik. Aku itu pengen ketemu sama teman-teman kak. Tapi kenapa di sini kosong, nggak ada orang, adanya pada di rumah. Aku nggak bisa ketemu kan? Aku sedih banget kak. Aku udah 10 bulan di rumah terus dari Maret sampai Desember. Kini-kini aja. Sekolah virtual, sekolah Minggu juga online. Kemarin yang harusnya aku bisa Natalan, aku harus di rumah aja kak. Aku sedih. Aku tuh pengen marah tapi nggak tahu marah sama siapa. Aku yang biasanya Natalan bisa di rumah Mbah, saat ini aku harus di rumah aja. Kalau mau pergi-pergi, aku juga pakai masker, terus cuci tangan. Aku tuh bosen keluar pakai masker. Mukaku yang cantik, mukaku yang imut ini nggak kelihatan kak, gitu. Iya, kakak juga ngerasain. Waktu itu kakak harusnya wisuda, ketemu teman-teman kakak. Tapi karena situasinya seperti ini, lagi banyak virus, akhirnya kakak juga nggak bisa ketemu teman-teman. Kakak harus wisuda online. Padahal itu tuh waktu terakhirnya kakak bisa ketemu sama teman-teman kakak sebelum mereka pada pergi keluar kota. Terus kakak perasaannya gimana? Ya kakak sedih, kakak juga marah, kakak juga kecewa. Tapi ya mau gimana lagi? Kak, katanya kan Tuhan sayang sama kita ya. Terus kenapa sih kok virusnya nggak dihilangin? Kenapa sih kita harus berada di rumah terus? Kenapa sih Tuhan kasih virus corona? Kenapa sih virusnya nggak hilang-hilang? Kenapa sih Tuhan gak membasmi aja? Kan katanya Tuhan berkuasa. Kan katanya Tuhan sayang sama kita. Kok kita jadi kayak gini kak? Aku tuh bingung. Aku itu sedih. Aku mau marah juga gak berani. Aku juga gak tahu mau marah sama siapa. Nah, kebetulan banget nih Kidung. Hari ini kita juga mau belajar dari Simeon dan Hana. Belajar apa kak? Dengerin dulu atuh. Oke? Oke. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar tentang Simeon dan Hana. Mungkin adik-adik di rumah juga bertanya, kenapa sih kehidupan kita berbeda, berubah? Kita nggak boleh ketemu sama banyak orang, kita nggak boleh pergi-pergi. Kenapa Tuhan terlihat seperti jahat? Kita akan membahasnya, kita akan merenungkannya melalui cerita Simeon dan Hana. Simeon dan Hana pun juga mengalami hal yang sama. Mereka bertanya, kapan sih Tuhan datang? Kapan sih Tuhan menyelamatkan? Karena Simeon dan Hana pun juga mengalami hal yang sulit dan itu berjalan sangat panjang. Tapi Simeon sama Hana ini nggak mengeluh. Simeon sama Hana ini tetap bersabar. Bahkan si Hana menunggu sampai 84 tahun. Bayangin, 84 tahun menunggu Yesus. Menunggu Yesus datang. Menunggu Mesias lahir. Tapi ternyata Simeon dan Hana ini sabar menunggu. Simeon dengan setia menunggu sampai tua. Di tengah penungguannya ini, Simeon berdoa, Simeon berharap bahwa apa yang dia percaya kalau Yesus datang akan terjadi. Dan ternyata benar. Simeon yang sudah menunggu lama akhirnya bertemu dengan Yesus. Hana yang juga ada berpuasa, Hana berdoa, Hana selalu berada di bait Allah, juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin di saat ini kita nggak tahu kenapa sih Tuhan diam aja. Kenapa sih Tuhan tidak datang-datang.
Tapi sama seperti apa yang dilakukan Simeon dan Hana, kita harus belajar, kita harus sabar, kita harus senantiasa berharap, kita harus senantiasa berdoa sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan bumi ini. Tuhan, tolong pulihkan bumi ini, biar kami bisa bersama-sama lagi, bisa bertemu lagi. Kita harus senantiasa berharap sama Tuhan, karena Tuhan akan menjawabnya. Seperti itu. Oh gitu ya Kak? Iya. Jadi menurut Kidung, apa nih yang pelajarannya? Kita harus sabar. Kita juga harus berharap sama Tuhan ya Kak? Iya. Kalau kita sabar, kita berharap sama Tuhan, kita berdoa terus sama Tuhan, nanti virusnya bisa hilang Kak? Ya bisa, kan Tuhan berkuasa. Terus kapan Kak? Kakak juga nggak bisa tahu tuh Dek. Tapi intinya kan berdoa Dek. Kayak Simeon sama Hana. Kan akhirnya berjumpa sama Yesus bersama Mesias. Iya ya Kak. Berarti yang perlu dilakukan sekarang, kita sabar, kita berharap, kita berdoa. Iya seperti itu. Oh gitu teman-teman. Nggak apa-apa ya kalau kita sekarang nggak boleh ketemu dulu. Kita harus pakai masker kemana-mana, kita harus cuci tangan kalau habis pergi. Tapi nanti kalau kita terus berharap, kita berdoa, pasti Tuhan akan menolong kita. Iya gitu adik-adik. Tuh Mbak Putri, ceritanya bagus banget ya. Dan dari cerita tadi, kita bisa belajar dari Simeon dan Hana. Kalau berharap sama Tuhan tuh tidak akan berakhir dengan sia-sia ya. Betul Bu Liana. Terus Bu Liana, tadi waktu si Kidung ya namanya ya Kak. Kidung. Waktu Kidung banyak tanya tuh, aduh pertanyaannya banyak banget sih kamu. Aduh Nggak apa-apa ya, terserah aku. Emang kamu siapa? aku kenalan dulu. Aku nggak kenal kamu. Iya tadi dia juga tanya kan, sama kayak Mbak Putri, kenapa virusnya nggak hilang-hilang gitu kan. Tapi ya memang kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Betul. Dan percayalah pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dan akan menghilangkan virus ini ya Bu Liana ya. Kita yakin dan percaya. Iya, pasti betul. virus ini akan hilang, cuma waktunya kita belum tahu, karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Betul, iya. Oke anak-anak, tuh sudah kenalan kan tadi sama temennya Kak Nanda. Namanya siapa coba? Ada yang ingat nggak? Siapa namaku? Hayo, didengerin nggak tadi? Yo, siapa namanya? Pastilah anak-anak mendengarkan, kan anak sekolah Tadi ada yang jawab aja Kidung hebat. gitu. Oh iya betul. Ya, oke Bu Liana, kita mau memberikan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Yuk anak-anak, kita siapkan persembahan kita akan menyanyi sambil mengiringi persembahan ya Mbak Putri ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya Bu Liana, sekolah minggu di akhir bulan Desember dan di akhir tahun 2020 sudah mau berakhir nih. Iya, tapi kita mau doa dulu nih Mbak Putri. Oh iya betul. Ya, doa syafaat dulu Mbak Putri. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri ini ya, kita mau doa syafaat dulu yang akan dipimpin oleh Bu Liana. Oke, mari anak-anak kita siapkan hati kita, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, Bu Liana pimpin. Kembali kami datang ya Tuhan,
kehadirat-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih kami karena Tuhan sudah sertai ibadah kami pada hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami terima. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa yakin dan percaya dan berserah kepadamu di dalam situasi apapun yang kami alami sekarang ini. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur ya Tuhan kalau kami masih boleh merayakan Natal di tengah-tengah keterbatasan dan kesederhanaan Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Kiranya damai dan sukacita Natal ada dalam hati kami dan mampukan kami untuk boleh berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga terkhusus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang sedang berulang tahun. Mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Dan di tahun-tahun ke depan Tuhan, kami tetap meletakkan seluruh hidup dan kehidupan mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk anak-anak yang sekarang sedang menjalani liburannya Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan anak-anak boleh mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih terjadi Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa taat kepada protokol kesehatan Tuhan. Karena itu semua bukan untuk kepentingan kami Tuhan, tapi juga berguna untuk orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami rindu Tuhan untuk boleh beraktivitas secara normal kembali, bekerja, bersekolah, beribadah secara normal, dan semua aktivitas itu kami lakukan tanpa ada rasa takut akan tertular virus ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga mempersembahkan persembahan yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan lewat orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan kami, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi dan memperluas pelayanan di gerejamu ini Tuhan. Tuhan, kalau kami sekarang sedang menyongsong datangnya tahun baru, tahun 2021 Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di tahun depan Tuhan, tapi tetap kami yakin dan percaya kami akan tetap meletakkan seluruh pengharapan kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, tidak ada yang sakit lagi, dan yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya kami serahkan seluruh aktivitas kami untuk sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini hanya kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekolah minggu di tahun 2020 sudah hampir usai nih Bu. Tapi tenang aja, tahun 2021 kita akan ketemu lagi, dan semoga Bu Liana, Kak Nanda, di tahun 2021 ini sekolah minggunya udah nggak online lagi ya. Betul, nggak usah sedih ya. Nanti kita berdoa dan berharap kalau tahun 2021 kita sudah bisa sekolah minggu secara langsung, tetap ketemu sama teman-teman dan guru sekolah minggu. Karena Mbak Putri juga sebenarnya udah rindu sama anak di rumah. Iya betul, sama Mbak Putri. Kita sudah mau selesai, dan sebelumnya kita mau terima berkat Mbak Putri. Iya, oke anak-anak.
Mari anak-anak bangkit berdiri, kita siapkan hati kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosafat Ariwibowo. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat hari Natal. Semoga Tuhan selalu menyertai anak-anak sekalian. Mari setelah tadi mendengar firman pada ibadah Natal, sekarang kita akan terima berkat. Mari kita tunduk kepala, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, selamat merayakan Natal bersama dengan keluarga, damai di hati, damai di bumi, damai di surga. Shalom. Jangan lupa 3M. Cuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun. Menjaga jarak Dan memakai masker. Selamat hari Minggu. Selamat hari Natal. Sampai jumpa di tahun 2021.